Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Yosef Budiharto yang sudah ada bersama dengan saya saat ini. Pada beberapa waktu yang lalu, Bapak Yosef pernah berjuang menghadapi kanker rektum ya Pak ya? Rektum, kanker rektum yang pernah dialami, tapi puji Tuhan, beliau dengan pertolongan Tuhan bisa survive hingga pada saat ini. Dan sekarang kita mau mendengarkan kesaksian langsung dari Pak Yosef. Ya, malam Bapak, sekarang kita mau menanyakan tentang bagaimana perjalanan penyakit yang pernah Bapak alami saat itu. Iya, terima kasih Mbak Ria. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Pada saat 2015 saya merasakan tubuh saya ini tidak merasa nyaman, terutama di bagian perut ya, gitu. Dan ini saya biarkan berlarut-larut sampai dengan awal tahun 2016, sekitar bulan Maret, saya terpaksa karena tidak tahan lagi dengan kondisi perut yang semakin tidak nyaman. Saya ke dokter spesialis penyakit dalam, dan waktu itu diperiksa dan beliau mencurigai adanya semacam benjolan gitu ya di rektum saya. Rektum itu bagian akhir dari usus besar. Ya, jadi kemudian keesokan harinya saya diperiksa secara kolonoskopi, jadi diteropong untuk memastikan bahwa benjolan itu apa gitu ya. Dan benar, siang harinya saya di kolonoskopi dan hasilnya memang kanker. Waktu itu saya coba untuk tidak down ya. Saya terima kenyataan itu dan saya coba tenang untuk berpikir apa langkah selanjutnya. Kemudian saya bergerak cepat bersama istri untuk memikirkan solusinya. Keesokan harinya saya segera ke Malaysia waktu itu. Saya tentukan Malaysia sebagai tujuan pengobatan saya. Di sana saya sudah ada dokter referensi, dan waktu itu dokter melakukan cek ulang semuanya dan memang betul itu kanker di rektum, dan dokter di sana menyarankan saya segera dioperasi gitu loh. Dan di operasinya itu menimbulkan efek samping yang besar buat saya. Jadi otot sphincternya ikut terbuang, gitu. Otot sphincter itu otot untuk mengejan itu ya, gitu. Nah itu akan ikut terbuang bersama dengan tumor yang akan dibuang itu. Nah, waduh, kalau seperti ini saya akan mengalami cacat seumur di sisa hidup saya gitu loh. Nah itu yang menjadi pergumulan saya. Apakah saya ambil pilihan itu ataukah saya harus mencari pilihan lain gitu loh. Saya coba untuk memikirkan itu selama semalam, dan saya coba mencari solusi yang lain. Dan kebetulan saya punya istilahnya keponakan mama. Keponakan mama itu pernah menjalani pengobatan CA tapi di Singapura gitu. Dan kemudian beliau menyarankan, cobalah kamu cari solusi di Singapura. Oke, saya
uh, gerak cepat tuh. Iya. Pokoknya Coba ke Singapura ya Pak. Ada solusi apa, saya segera bergerak ke sana. Kemudian saya bergerak ke Singapura, dan waktu itu saya tidak punya orang yang bisa pandu saya selama di Singapura. Terus orang dokternya siapa, yes, pokoknya saya cuma bersama keluarga aja berarti. Iya, berdasarkan itu saya cari dokternya, dan kebetulan memang ada keponakan saya yang tinggal di Singapura yang bantu saya untuk mengarahkan, oh ini tempatnya di sini loh, oh ini tempatnya di sini loh gitu. Dan itu puji Tuhan saya ketemu satu dokter yang menyarankan, oke, kalau di sini kami ada cara untuk mengecilkan ukuran CA-nya dulu, kankernya dulu. Jadi tujuannya apa? Kalau dikecilkan supaya waktu nanti diambil CA-nya itu, kankernya itu, nanti otot sphincternya bisa terjaga, tidak sampai terbuang, nggak ikut terbuang. Oh gitu ya. Wah, ini jauh menimbulkan harapan buat saya. Oke, waktu itu saya jalani, ya. Jadi saya harus menjalani kemo dan radiasi selama 26 kali. 26 kali seperti hari kerja gitu. Jadi Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur, Senin gitu lagi. Kurang lebih 1 bulan ya Pak berarti? Iya, kurang lebih 1 bulan, dan itu seperti minum obat 3 kali gitu. Saya obat kemonya oral, bukan suntik. Bukan suntik. Ada penyerahan diri ya kepada Tuhan, bahwa apa yang saya jalani ini merupakan rencana Dia dan didikan Dia, supaya saya bisa melihat bahwa hidup ini bukan semaumu sendiri, bukan kamu keinginanmu yang jadi pandumu, tapi ini loh ada Tuhan sang pemilik hidup yang harus jadi pandumu gitu. Itu saat itu saya ikut kebaktian di seperti ya semacam gereja, saya lupa itu namanya. Tata ibadahnya hampir sama dengan GKI lah. Dan di situ ada satu khotbah yang benar-benar menguatkan saya bahwa jika engkau mengaku dosamu, percaya Tuhan pasti akan mengampuni dosamu, ya. Dan kamu jangan lihat ke belakang apa yang sudah kau lakukan, dan sediakan dirimu untuk dipandu olehnya, bukan oleh keinginanmu, oleh egomu, oleh apapun yang menjadi pandumu sebelumnya gitu. Dan ini loh, serahkan diri seluruh berani hidupmu dalam otoritas Tuhan gitu. Oh, itu yang benar-benar satu hal didikan yang saya rasakan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian prosesnya belum selesai ya, proses saya menjalani pengobatannya, treatmentnya itu masih panjang. Berapa lama Pak itu sampai dinyatakan sembuh? Saya setelah kemo radiasi 26 kali. Ya. 26 kali dicek lagi. Memang ada pengecilan ukuran massa dari CA-nya. Kemudian masih tunggu lagi selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Saya menunggu, masa tunggu itu ternyata obat kemonya itu masih punya reaksi terhadap efek samping ya. Betul, iya. Terhadap
masa CA-nya itu. Dan setelah itu saya harus menjalani operasi pengangkatan atas masa CA-nya itu. Dan itu saya jalani, itu termasuk operasi besar. Tapi waktu itu sudah saya tidak berpikir, ya sudah saya tetap jalani aja gitu loh. Ternyata waduh, sadar itu kayak gini ya, sakitnya luar biasa. Tapi ya saya minta pertolongan Roh Kudus, di sana dikasih, Pak kalau sakit pejet ini. Ya, aku pejet, kalau waduh sakit sekali itu memang. Ada satu saat waktu saya selesai operasi itu, dokter bedah datang ke saya, Pak, selamat ya? Loh, selamat apa? Stadium Bapak dari awalnya 3B, sebelumnya 3B, saya dinyatakan stadiumnya jadi 0. Apa maksudnya jadi 0? Ya residu kanker di yang masih ada menempel di tubuh Bapak itu sudah tidak ada. Waduh, puji Tuhan banget. Itu merupakan hadiah mukjizat yang terbesar dalam hidup saya. Ya, saya tidak berpikir saya akan mendapatkan hadiah yang segitu besar. Tapi Tuhan yang benar-benar kasih. Ya. Iya, Pak. Kemudian kami pengen tahu juga bagaimana dukungan dari keluarga, dari istri, dari anak-anak, orang tua, pasti ya selalu mendampingi juga kan, Pak? Iya, terutama istri yang mendampingi saya full ya, dari pengobatan di Singapura, terus selama kembali ke rumah, terus balik lagi ke Singapura untuk operasi lagi, ya itu merupakan pergumulan yang berat, tekanan yang berat buat dia ya, gitu loh. Dan sempat istri saya mengalami depres, dan itu, waduh, Tuhan, saya aja belum selesai pengobatan loh, kok istriku kok mengalami depresi gitu. Ya tapi sekali lagi Tuhan tuntun gitu loh. Tuhan bukakan jalan lewat kakak saya yang di Malang. Coba temui konselor di saat. Oke. Saya berikan pengertian kepada istri saya. Dan untungnya beliau mau gitu, nurut gitu ya. Beliau sendiri kan, saya tidak bisa nganter ya, kalau saya masih dalam proses pemulihan ya. Beliau sendiri ke Malang bolak-balik, untung cuma 4 kali, dan itu memang puji Tuhan pulihkan lagi. Beliau bisa menerima kenyataan dan ya inilah hidup gitu. Ada pergumulan, ya ini memang pergumulan yang berat buat kami dari keluarga, tapi ya ini harus dihadapi gitu. Dan anak-anak pun juga diberikan pengertian dari saya, dari istri, dari kakak saya, semua memberikan pengertian bahwa loh memang ayahmu sedang sakit gitu loh. Ya tolong dukung ayahmu dalam doa gitu. Dan itu memang saya rasakan mereka semua bisa mendukung saya untuk bisa melewati istilahnya lembah yang kelam lah dalam hidup saya. Iya, Pak.
pasti banyak juga dari jemaat-jemaat lain ya Pak ya yang pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, mungkin sakit penyakit yang cukup berat ataupun ada kesusahan lainnya secara ekonomi, permasalahan keluarga dan lainnya. Mungkin Bapak bisa memberikan dukungan iman bagi saudara-saudara kita juga yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat. Ya, satu didikan lagi yang boleh saya bagikan ke jemaat sekalian maupun rekan-rekan sekalian, bahwa Tuhan, kita belajar untuk percayakan hidup kepada Tuhan, gitu ya. Bukan ke orang tua kita, bukan ke uang kita, bukan ke kedudukan kita, tapi percayakan kepada Tuhan. Terus biar Tuhan yang jadi pandu dalam hidup, bukan ego kita, keinginan kita, kesombongan kita. Ya, Tuhan yang jadi pandu untuk menuntun langkah hidupmu itu mau kemana, gitu loh. Dan itu tentunya perlu usaha dari kita juga, respon dari kita untuk taat dan setia ya dalam Dia, gitu ya. Untuk taat dan setia itu perlu baca firman, untuk persekutuan, butuh doa, dan itu semua perlu perjuangan, respon positif dari kita, bahwa Tuhan yang lebih dahulu memberikan anugerahnya kepada kita, supaya kita bisa merespon yang baik di hadapan Tuhan. Ya, itu. Iya Pak, terima kasih untuk sharing-sharingnya dan berbagi sama-sama pengalaman. Saya mau mengakhiri dengan membacakan dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.